Assalamualaikum, permisi Ustadz. Mau tanya, monggo. Bagaimana hukum menikah bagi laki-laki atau wanita? Apakah wajib atau sunnah? Dan bagaimana derajat hadis ini? Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW bersama putrinya. Lalu sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, putriku ini menolak untuk menikah." Lalu Rasulullah menasehati anak tersebut, "Taati bapamu." Lalu sang anak berkata kepada Rasulullah, "Demi Zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak akan menikah sampai Anda menyampaikan kepada saya apa hak suami yang menjadi kewajiban istrinya." Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, "Hak suami yang menjadi kewajiban istrinya bahwa andaikan ada luka di badan suami dan istrinya jilati luka itu, dia belum memenuhi seluruh haknya." Lalu sang anak berkata kepada Rasulullah, "Demi Zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, saya tidak akan menikah selamanya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menikahkan putri kalian kecuali dengan izin mereka." Hadis riwayat dari Ibnu Hibban, Ibnu Saibah, Al-Hakim, dan Ad-Darimi. Gimana Ustaz? Pertanyaan, apakah sahih hadis ini? Pertama, apakah wajib atau sunnah menikah? Hukumnya menikah. Dan kedua, apakah sahih hadis baik, ini? iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bahas tentang hukum menikah. Ya. Hukum menikah itu apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Memang tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan Nabi mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak bagian dari aku. Jadi ini menunjukkan betapa ditekankannya sunnah muakkadah, dan merupakan sunnah seluruh nabi atau sunnah para nabi. Disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan kami telah utus para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami jadikan untuk mereka memiliki istri-istri dan anak-anak. Jadi para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu punya istri dan punya anak, sehingga dikatakan menikah adalah sunnahnya para nabi. Ini menegaskan bahwasanya menikah itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bagaimana bagi yang meninggalkan menikah, tidak menikah? Jawabannya, dia melakukan sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci. Seandainya tidak ada uzur, seandainya tidak ada uzur atau suatu halangan untuk menikah, lalu dia tidak menikah, maka dia melakukan sesuatu yang makruh. Karena ada orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang. Salah satunya adalah mengatakan, "Saya tidak akan menikah, biar bisa fokus ibadah, full ibadah kepada Allah." Maka Nabi larang. Nabi mengatakan, "Aku manusia yang paling baik, tapi aku juga menikah." Ya, makanya Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah ta'ala mengatakan hukumnya makruh orang yang tidak menikah, yang tidak ada udzur. Tidak ada udzur tapi tidak menikah. Karena bisa jadi orang tidak menikah karena udzur. Kalau itu berarti tidak melakukan perbuatan makruh. Ya. Misalnya, kenapa tidak menikah? Ya mungkin seorang ikhwan mencari belum dapat gitu ya. Nggak tahu kenapa nggak dapat ya. Padahal akhwat banyak banget ya. Yang sempurna, nggak tahu aja ya, nggak dapat kelewatan. Iya. Atau bisa jadi akhwatnya kenapa belum menikah, padahal dia sudah membuka diri untuk ikhwan datang, kenapa nggak dapat? Ya nggak tahu juga. Artinya yang kita maksud adalah bukan menghindari menikah, tetapi adanya suatu uzur sehingga belum menikah. Kalau seperti ini berarti tidak melakukan perbuatan yang makruh, karena ada uzur. Nah, kemudian apa derajat hadis tadi? Ya, mungkin saya baca singkat dah. Sebenarnya sudah dibacakan oleh Abu Fatih, tapi hadisnya juga panjang juga ya. Tapi terjemahnya saja tadi sudah dibacakan. Ada orang datang kepada Nabi bersama putrinya. "Ya Rasulullah, putriku nggak mau menikah." Maka Nabi mengatakan, wong wedok, patuhi bapakmu. Bapakmu menyuruh kamu nikah, kamu nggak mau. Maka anak perempuan ini mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, tolong sebutkan kepadaku apa kewajiban istri terhadap suaminya, atau apa hak suami atas istrinya." Maka Nabi menjawab,
harus patuh, taat kepada suami, sampai pada kondisi luka, kamu menyedot untuk suatu kesembuhan dan yang lainnya gitu ya. Maka dia mengatakan, kalau gitu saya tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian dia mengatakan kepada bapaknya, jangan kamu paksa dia untuk menikah. Kemudian dijadikan dalil oleh yang bertanya, berarti kan nggak wajib gitu ya. Ya memang tidak wajib. Tadi sudah kita sampaikan sunnah muakkadah. Tetapi hadis ini, kita sampaikan derajatnya dulu. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Imam Hakim, yang Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Artinya sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslimnya. Kemudian ada yang mengatakan derajatnya hasan. Dan hadis ini disebutkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Artinya hadis ini nggak bermasalah, nggak bermasalah. Tetapi hadis ini sebagai dalil untuk masalah apa? Untuk masalah wanita atau putri yang mau menikah jangan dengan paksaan. Itu sebenarnya di situ. Memang begini ya. Memang begini. Kita harus paham. Kan ada hadis yang menyatakan la nikah illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Apa maksudnya dari situ, Fatia? Ini harus kita pahami. Ketika, ini kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi, ketika wali ya dilibatkan di dalam pernikahan putrinya sehingga tidak sah kalau walinya tidak menikahkan, artinya wali juga harus meminta izin kepada putrinya tentang masalah calon suami yang datang. Jadi jangan sampai memaksakan. Karena di dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dinikahkan oleh bapak saya dengan seorang laki-laki, tapi saya tidak suka. Apa jawaban Nabi? Nabi memberikan pilihan kepada wanita tersebut, terserah. Artinya sesungguhnya wanita atau seorang putri itu punya hak yang ayah harus memperhatikannya. Nah, hadis ini sebenarnya dibawakan ke sana untuk masalah anak, jangan sampai memaksa putrinya, tetapi didengarkan putrinya maunya gimana dan seterusnya. Begitu. Dan pilihan orang tua biasanya memang terbaik yang nah, itu yang harus juga diketahui oleh anak. Kadang-kadang anak itu egois ya. Allah nyari sendiri aja bisa. Bapak, ibu ini ikut campur, saya nyari sendiri bisa. Oh, jangan gitu. Wong Asim loh. Asim, anaknya Umar bin Khattab ya, dinikahkan oleh Umar bin Khattab, dicarikan. Kenapa? Nggak tabu. Dicarikan oleh orang tua, enggak tabu ya. Dan yang namanya orang tua pertimbangannya pasti insya Allah yang terbaik. Tapi kan dapat ya. Baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Baik.